إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Qala ta'ifatun minas salaf, berkata ta'ifan minas salaf ketika menafsirkan makna wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun, tidaklah kebanyakan mereka beriman kecuali dalam keadaan musyrikin. Maknanya adalah wala in sa'altahum, kalau katanya mereka man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi, fayaquluna Allah, mereka akan menjawab Allah. Wa huma hadza ya'buduna ghairahu, tetapi bersama dengan itu mereka beribadah kepada selainnya. Artinya makna ayat menurut salaf adalah mereka beriman pada rububiyah tapi tetap syirik dalam masalah uluhiyah. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Ini yang kemarin. Tapi kita lanjutkan ucapan syarih rahimahullah. Bismillah. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ba'd. Qala ta'ala, Allah juga berfirman, qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun, katakan milik siapa bumi ini dan semua apa yang ada di dalamnya. In kuntum ta'lamun, kalau kalian mengetahui. Sayaquluna lillah, mereka akan menjawab lillah, milik Allah. Qul afala tadhakkarun, katakan afala tadhakkarun, tidakkah kalian mau ingat? Demikian pula wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, mereka akan jawab la yaquluna Allah, sampai pada kalimat fa anna tasharun, bagaimana kalian bisa tersihir, bagaimana kalian bisa seperti orang yang mashur. Dari satu sisi mereka mengimani Allah pemiliknya, Allah yang menentukannya, Allah yang menciptakannya, tapi ketika meminta bukan kepada Allah, fa anna tasharun. Falaysa kullu man aqarra bi anna Allah ta'ala rabbu kulli syai'in wa khaliquh yakunu 'abidan lahu duna ma siwa. Maka tidak setiap orang yang mengikrarkan bahwa Allah adalah penguasa segala sesuatu, Rabbnya kulli syai' wa khaliquh, dan pencipta segala sesuatu, tidak mesti menjadi 'abidan lahu, tidak mesti dia dalam keadaan beribadah pada Allah. Saya ulangi, falaisa kullu man aqarra bi anna Allah ta'ala rabbu kulli syai'in wa khaliquhu yakunu 'abidan lahu duna ma siwa. Tidak mesti setiap orang yang mengikrarkan bahwa Allah penguasa segala sesuatu dan penciptanya kemudian dia beribadah pada Allah tanpa selainnya. Da'iyan lahu duna ma siwa, dengan berdoa kepadanya tanpa selainnya. Rajiyan lahu khaifan minhu, yang berharap kepadanya, takut daripadanya tanpa selainnya. Yang yuwali fihi wa yu'adi fihi, yang berwala di jalannya dan memusuhi juga di jalannya,
mencintai di jalannya, memusuhi di jalannya, wa yuti'u rusulahu, dan mentaati rasul-rasulnya, wa ya'muru bima amara bihi wa yanha 'amma naha an, yang memerintahkan dengan apa yang diperintahkan kepadanya dan melarang apa yang dilarang olehnya. Tidak mesti demikian. Artinya orang yang berikrar bahwa Allah pencipta segala sesuatu, tidak mesti dia beribadah pada Allah SWT sendirinya. Kadang-kadang beribadah pada Allah, tapi diiringi pula beribadah pada yang lain. Sebagaimana kaum Yahudi dan Nasrani, mereka mengikrarkan bahwa pencipta langit dan bumi Allah, pemilik langit dan bumi Allah, khaliqu kulli syai, pencipta segala sesuatu adalah Allah. Tetapi apakah mereka beribadah hanya kepada Allah? Tidak. Mereka beribadah pula pada nabi-nabi mereka yang mereka anggap sebagai Tuhan, atau anak Tuhan, atau jelmaan Tuhan. Wa ammatul musyrikina aqarru bi anna Allah khaliqu kulli syai. Dan kebanyakan kaum musyrikin aqarru, mereka mengikrarkan bahwa Allah pencipta segala sesuatu. Lihat kata Asy-Syari rahimahullah. Bahkan kebanyakan kaum musyrikin, wahum musyrikun, padahal mereka musyrikun, kebanyakan mereka aqarru, kebanyakan mereka mengikrarkan bahwa Allah pencipta segala sesuatu. Wa athbatu syufa'a alladzina yusyrikunahum bihi, tetapi mereka menetapkan adanya syufa'a, adanya syafi' yang memberikan syafaat pada mereka, atau pembela-pembela mereka yang akan membela mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yusyrikunahum bihi, yang mereka menyekutukan Allah dengannya. Yani menyekutukan syafaat tadi dengan Allah Subhanahu wa taala, menyertakan. Beribadah kepada Allah, berdoa, Allahumma ya Rabb, aku minta keselamatan, aku minta begini-begini. Tetapi juga berdoa kepada syafaat, wahai wali Allah, wahai Rasulullah, wahai wali Allah, wahai orang-orang saleh, wahai kiai fulan, wahai habib fulan. Padahal mereka sudah meninggal semuanya. Syafi'ni, berikan syafaat kepada kami, berikan syafaat kepada aku. Ini doa. Dan doa kepada selain Allah syirik, walaupun kepada malaikat, apalagi kepada Rasul, kepada orang-orang yang bukan Rasul, apalagi kepada orang-orang na'udzubillah yang sama sekali tidak memiliki ilmu, apalagi pada orang gila. Kenapa saya sebutkan orang gila? Karena sebagian kuburan keramat ternyata kuburan orang gila, seperti yang terjadi di Banyuwangi. Ada kuburan yang dikeramatkan, mereka berdatangan dari sana sini, dari berbagai macam penjuru untuk meminta pembelaan, minta syafaat, meminta berkah, minta segala macam. Kenapa? Karena orang gila ini ketika dia masih hidup, ada orang yang tanya, nomor berapa yang keluar? Dijawab oleh orang gila tadi, dan ternyata betul keluar. Orang itu berhasil dan kaya raya, karena akhirnya berdatangan orang ke situ, ke orang gila tadi. Nomornya berapa yang keluar? Nomornya berapa yang keluar? Karena dianggap wali. Tiba-tiba mati, kuburnya dikeramatkan. Maka mereka menetapkan hanya syufa'a. Orang-orang tadi yang berdatangan ke kuburan keramat tersebut kita tanya, apakah kalian meyakini bahwa kuburan ini yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka tidak meyakini dan berkata, la, kami beriman, kami percaya bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi. Yang memiliki alam semesta, Allah, kata mereka. Yang menciptakan bumi, Allah. Yang menentukan segala sesuatu, mereka akan jawab Allah. Tapi ini kan wali, nanti akan membela kita di sisi Allah Ta'ala. Asbatu syufa'a, yang mereka sertakan dalam ibadah bersama Allah Ta'ala. Wa ja'alu lahu andada, dan mereka menjadikan berhala-berhala tadi atau wali-wali tadi sebagai tandingan-tandingan Allah. Lahu yani lillahi andada, bagi Allah sebagai andad, tandingan-tandingan. Qala ta'ala, Allah berfirman, amittakhadhu min dunillahi syufa'a qul awalau kanu la yamlikuna syai'an wa la ya'qilun. Apakah mereka mengambil selain Allah syufa'a? Apakah mereka mengambil selain Allah pembela-pembela? Qul, katakan, awalau kanu la yamlikuna syai'an wa la ya'qilun. Apakah kalian akan meminta kepadanya dalam keadaan mereka tidak memiliki sedikit pun? Wala yaqilun, bahkan tidak berakal. La yamlikuna syai'a, karena mereka tidak memiliki andil dalam kepemilikan alam semesta.
Semuanya milik Allah SWT. Wala yaqilun, kada sebagian mereka yang disembah, yang dijadikan syafi' adalah orang-orang mati. Yang la yaqilun, tidak mengerti bahkan apa yang kau katakan. Qul lillahi syafa'atu jami'an. Katakan, milik Allah lah syafaat seluruhnya. Katakan, milik Allah lah syafaat seluruhnya. Demikian pula ayat berikutnya. Kalau tadi dalam surat Az-Zumar ayat 43-44, dalam surat Yunus disebutkan wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka beribadah kepada selain Allah, ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, apa-apa yang tidak memberikan madarat pada mereka dan tidak memberikan manfaat. Ini sering ditanyakan oleh beberapa tulabul ilm. Maknanya tidak memberikan manfaat, tidak memberikan madarat apa? Sebab kadang mereka memberikan manfaat pada kita dalam satu hal, atau memberikan kerugian pada kita dalam hal lain. Maknanya la yadurruhum, tidak bisa menentukan madarat, tidak bisa menakdirkan madarat. Wala yanfa'uhum, maknanya tidak bisa menakdirkan manfaat untuk mereka. Artinya mereka tidak memiliki manfaat dan madarat. Mereka tidak memiliki ketentuan siapa yang manfaat atau siapa yang dapat manfaat, siapa yang dapat madarat. Itu yang dimaksud. Sehingga jangan dijawab dengan kebodohan. Tapi ini memberikan manfaat, kan dengan datangnya mereka ke sana, akhirnya mereka mendapatkan begini, mendapatkan begitu, bahkan ada yang mendapatkan hidayah di sana. Misal, walaupun saya tidak yakin benar beritanya, tapi kita katakan walaupun kamu katakan seperti itu, maka yang kita maksud bukan itu. Yang kita maksud adalah ketika kalian meminta manfaat, maka kuburan tadi tidak memiliki yang kau minta. Kalau engkau berlindung dari madarat, kita jawab pula bahwa dia tidak memiliki madarat sama sekali. Kalau kamu melanggar syarat-syaratnya, kemudian kamu takut madarat, jangan takut. Mereka tidak bisa menentukan takdir buruk pada kalian, tidak bisa menentukan madarat pada kalian. Itu maknanya. La yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka beribadah pada benda-benda yang la yadur wa la yanfa'. Wa yaquluna haula'i syufa'auna. Kemudian berkata, mereka ini pembela-pembela kita nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pembela-pembela kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihat, mereka menyembah berhala, menyembah batu, menyembah kuburan, menyembah pohon, menyembah berbagai macam benda-benda atau orang-orang mati, semuanya dengan alasan yang sama. Alasannya, haula'i syufa'auna. Nanti mereka akan bela kita di hadapan Allah. Wa qala ta'ala, ayat lainnya Allah berfirman, wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah wa taraktum ma khawwalnakum wara'a dhuhurikum wa ma nara ma'akum syufa'akum alladhina za'amtum annahum fikum syuraka laqad taqatta'a bainakum wa dhalla 'ankum ma kuntum taz'umun. Tadi surat Yunus diakhiri dengan kalimat subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka sekutukan. Ayat berikutnya dalam surat Al-An'am, kata Allah, laqad ji'tumuna wa laqad ji'tumuna furada. Dan sungguh-sungguh kalian datang kepada kami. Apa makna qad di sini? Apa kita terjemahkan telah datang kepada kami karena dengan fi'il madhi? Laqad ji'tumuna, engkau telah datang kepada kami? Tidak. Maknanya sebentar lagi. Takrib dan pasti. Itu maknanya. Sebentar lagi pasti kalian akan datang kepada kami furada, datang kepada kami sendiri-sendiri. Kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana kami pertama menciptakan kalian. Wa taraktum ma khawwalnakum wara'a dhuhurikum, dan kalian tinggal semua apa yang kami berikan pada kalian di belakang punggung-punggung kalian. Wa ma nara ma'akum syufa'akum, dan kami tidak melihat, kata Allah, ada pembela-pembela kalian. Kami tidak melihat ada syafi' alladzina za'amtum, yang kalian anggap akan membela kalian. Alladzina za'amtum annahum fikum syuraka, yang kalian anggap bahwa mereka sebagai sekutu-sekutu. Ternyata tidak ada.
Alhamdulillah. Hadikumullah. Laqad taqatta'a bainakum wa dhalla 'ankum ma kuntum taz'umun. Sungguh telah terputus antara kalian dengan mereka. Enggak ada kaitannya. Wa dhalla 'ankum ma kuntum taz'umun, dan hilang dari kalian apa yang kalian anggap nanti akan membela kalian. Dhalla 'ankum, akan hilang dari kalian. Kalian mengira akan dibela, ternyata enggak dibela. Kalian mengira bahwa orang-orang soleh tadi, wali-wali yang kamu minta tadi kuburannya, yang kalian datang meratap, ya Habibullah, ya Wali Allah, ternyata semuanya enggak ada, enggak membela kalian. Laqad taqatta'a bainakum, telah terputus hubungan, dan kalian dalam keadaan tidak memiliki pembela sama sekali. Dhalla 'ankum. Ayat lain yang sejenis adalah ayat Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia ada yang mengambil selain Allah sebagai sekutu-sekutu, tandingan-tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Ini syufa'a yang dimaksud, atau syafaat-syafaat yang diharapkan oleh mereka, dijuluki dengan syafa'ah manfiyah. Syafa'ah manfiyah, karena syafa'ah ada dua jenis. Ada syafa'ah manfiyah, ada syafa'ah musbattah. Nanti akan ada babnya sendiri, tapi agak jauh. Akan ada babnya sendiri insyaallah. Tapi sekarang kita ketahui secara ringkas saja bahwa yang namanya syafaat, ada syafaat manfiyah, ada syafaat musbattah. Syafaat manfiyah adalah syafaat yang ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dalam dalil-dalil, dalam nas-nas. Sedangkan syafa'ah musbattah adalah syafaat yang ditetapkan keberadaannya dalam Quran was sunnah, dalam dalil-dalil, dalam nas-nas. Baik, sehingga jangan dikira bahwa ayat yang satu dengan ayat yang lain bertentangan. Jangan dikira bahwa hadis yang satu dengan hadis yang lain bertentangan. Di sini mengatakan enggak ada syafaat, di sini mengatakan ada syafaat. Lihat di sini, Allah katakan dengan kalimat Qul lillahi syafa'ah jami'an. Syafaat milik Allah semuanya. Seakan-akan enggak ada syafaat siapapun. Ya kan? Demikian pula ayat yang kedua. Allah bantah mereka-mereka yang mencari syufa'a. Demikian pula yang ketiga. Bahkan Allah katakan dengan kalimat wa ma nara ma'akum syufa'a, dan kami enggak melihat pada kalian pembela-pembela. Pemberi syafaat. Berarti ini syafaat yang manfiyah. Syafaat yang manfiyah adalah syafaat untuk orang-orang kafir musyrikin. Tidak akan ada syafaat, enggak akan ada pembela siapapun. Berarti apa syafaat yang manfiyah? Syafaat yang ditiadakan. Syafaat bagi orang-orang kafir, syafaat bagi musyrikin, syafaat bagi mereka-mereka yang meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak memiliki pembela. Sedangkan syafaat yang musbattah adalah syafaat yang dengan dua syarat yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang memberikan syafaat, dan untuk orang yang diridhai. Untuk orang yang diridhai. Berarti yang memberinya dapat izin dari Allah, yang diberinya dapat keridhaan dari Allah taala. Manhum, siapa as'adan nas bi syafaati Rasulullah SAW? Siapa yang paling berbahagia mendapatkan pembelaan dari Nabi SAW? Ditanyakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu kepada Rasulullah SAW, man as'adan nas bi syafa'atika yaumil qiyamah? Ya Rasulullah, siapa manusia yang paling berbahagia mendapatkan pembelaan darimu, mendapatkan syafaat darimu? Dijawab oleh Rasulullah SAW, man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbih, atau sidqan min qalbih, atau kama qala SAW. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan jujur, konsekuen, dengan ikhlas. Artinya yang akan mendapatkan pembelaan dari Nabi adalah ahli tauhid. Adapun musyrikin, tidak ada bagi mereka syafaat. Berarti syafaat itu tidak ada, pembelaan-pembelaan tidak ada, kecuali dengan izin Allah untuk yang diridhai oleh Allah. Apa dalilnya? Wa kam min malakin fis samawati wal ard la tughni syafa'atuhum wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a. Betapa banyak malaikat-malaikat di langit yang tidak bermanfaat syafaatnya illa
min ba'di an ya'dhanallahu, kecuali siapa yang diizinkan oleh Allah wa yarda, dan diridhai. Maka dikatakan lillahi syafa'atu jami'an, milik Allah seluruh syafaat, maknanya tidak ada yang memberikan syafaat tanpa izin pemiliknya. Enggak ada yang berhak untuk memberikan syafaat tanpa izin pemiliknya, karena syafaat milik Allah. Lillahi syafa'atu jami'an. Baik. Faedah kedua dari kalimat lillahi syafa'atu jami'an adalah minta pada pemiliknya. Lillahi syafa'atu jami'an, milik Allah syafaat seluruhnya. Maka kalau meminta syafaat, jangan kepada batu, jangan kepada kuburan, jangan pada orang saleh, jangan pada habib, jangan pada siapapun. Minta pada pemiliknya. Lillahi syafa'atu jami'an, milik Allah seluruh syafaat. Ya Allah, berikan kepadaku syafaat nabimu misalnya. Ini mintanya pada Allah, dan itu tepat. Tapi kalau meratap di kuburan Nabi, merusak hajinya, merusak umrohnya, merusak ziarahnya ke Masjid Nabawi, dengan kalimat, ya Rasulullah, syafi'ni ya Rasulullah, bilalah aku di hadapan Allah, berikan syafaat kepada kami. Merusak ibadahnya, merusak umrohnya, merusak hajinya, merusak ziarah ke Masjid Nabawi dengan kesyirikan. Minta pada Rasul syirik. Jangan minta pada Rasul. Rasulullah SAW manusia, bukan ilah. Minta pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau minta pada Rasul saja sudah kesyirikan, apalagi minta kepada wali-wali, apalagi minta pada orang-orang saleh, apalagi minta pada orang-orang yang tidak saleh. Kembali pada kitab. Berarti di sini syafaat-syafaat yang dinafikan dalam ayat ini adalah syafaat yang manfiyah. Kalau ada ayat yang menetapkan adanya syafaat, mesti diiringi dengan izin. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Siapa yang akan memberikan syafaat tanpa izin Allah? Walihada kana min atba'i haula. Oleh karena itu, di antara pengikut-pengikut mereka, pengikut-pengikut musyrikin, man yasjudu lisyamsi, ada yang sujudnya kepada matahari, wal qamar, ada yang kepada bulan, wal kawakib, dan kepada bintang-bintang, wa yad'uha, dan berdoa kepada benda-benda tadi, meminta pada matahari, pada bulan, pada kawakib, wa yasumu wa yansak laha, bahkan berpuasa dan mengadakan ibadah-ibadah, menyembelih untuk benda-benda tadi, menyembelih untuk matahari, untuk bulan, untuk kawakib, untuk bintang-bintang. Wa yataqarrab ilaiha, dan bertaqarrub kepadanya. Sampai seperti itu kesyirikannya, masih berkata, tsumma yaqul, kemudian berkata, inna hadza laisa bisyirk. Ini bukan syirik. Bayangkan, mengerikan sekali. Sujud pada matahari, bulan, bintang-bintang, meratap, meminta, berpuasa untuk bintang-bintang, menyembelih untuk matahari, untuk kuburan, untuk batu, untuk pohon, semuanya dengan kalimat, kami tidak syirik. Inna hadza laisa bisyirk. Ini bukan syirik. Innama syirku idza ataqadtu annaha al-mudabbirah li. Syirik itu kalau aku menganggap bahwa matahari yang menentukan segala sesuatu. Kalau aku menganggap benda-benda itu yang mengatur alam semesta. Oh enggak, saya enggak meyakini demikian. Saya meyakini tetap Allah yang mengatur segala sesuatu, yang memiliki segala sesuatu. Lihat ya, lantas kalian kenapa menyembah benda-benda tadi? Itu asbab saja, sebagai perantara kepada Allah katanya. Wasilah, perantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat ya, apa jawaban mereka? فَإِذَا جَعَلْتُهَا سَبَبًا وَوَاسِطَةً لَمْ أَكُنْ مُشْرِكًا. Kalau hanya sebab saja atau hanya menjadikan perantara saja kepada Allah, itu bukan musyrik, dan saya tidak dikatakan musyrik. Lihat akibat sempit dalam memahami la ilaha illallah. Dikira yang namanya la ilaha illallah hanya meyakini bahwa pencipta alam semesta adalah Allah, pemiliknya adalah Allah, yang mengaturnya adalah Allah, titik. Dikira cuma itu. Sehingga mereka sampai menyembah kuburan, menyembah batu, menyembah pohon keramat, batu keramat, tongkat keramat, cincin keramat, segala macam mereka sembah, mereka meratap, berdoa kepadanya, bahkan berpuasa, puasa ini, puasa itu. Untuk siapa itu puasa-puasa? Mereka kenal puasa mutih, puasa mati geni, puasa ini dan puasa itu. Untuk siapa itu puasa? Kalau dijawab untuk Allah, Allah tidak pernah mengajarkan puasa yang begitu. Oh enggak, ini cuma syarat saja. Syaratnya siapa? Kalau dijawab syaratnya dukun-dukun atau jin-jin,
Berarti kamu berpuasa untuk jin, berpuasa untuk dukun, berpuasa untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Namanya ibadah kepada selain Allah. Apakah itu tidak syirik? Mereka mengira itu tidak syirik. Kenapa? Kan saya masih meyakini kalau pencipta adalah Allah. Benda ini tidak menciptakan. Astagfirullah. Astagfirullah. Karena sempitnya mereka memahami la ilaha illallah. Padahal makna la ilaha illallah justru intinya adalah tidak beribadah kecuali pada Allah. Tidak berpuasa kecuali untuk Allah. Tidak salat kecuali untuk Allah. Tidak berdoa kecuali kepada Allah. Tidak beristighatsah kecuali kepada Allah. Itu makna la ilaha illallah. Wa minal ma'lumi bil idtirar min dinil Islam anna hadha syirkun. Padahal sudah diketahui secara aksioma, secara pasti dari agama Islam, anna hadza syirkun, bahwa perbuatan seperti itu syirik. Yang tadi disebutkan di awal, sujud pada matahari, bulan, bintang-bintang, berdoa meminta kepadanya, berpuasa untuknya, memberikan acara-acara penyembelihan untuknya, wa yataqarrab ilaiha. Mungkin kalian tidak terbayangkan kalau yang menyembah matahari ya, atau yang sujud pada matahari. Taib, sekarang yang selain itu kepada jin, ada nggak yang menyembelih untuk jin? Oh, ini tidak boleh. Kita langsung membangun, nanti penghuninya akan marah. Siapa penghuninya? Yang dimaksud jin. Maka kita sembelih dulu kerbau, kita tanam kepalanya di situ. Untuk siapa? Untuk jin. Bukankah itu adalah taqarrub, atau bahasa kitanya kurban? Kaum muslimin menyembelih kurban untuk Allah di musim haji atau ketika hari raya Idul Adha. Menyembelih untuk Allah. Tapi mereka menyembelih untuk jin. Apa bukan syirik? Selalu menjawabnya, oh enggak, ini bukan syirik karena saya tetap meyakini kalau yang menakdirkan, yang menciptakan Allah. Ini hanya sekedar saja kita memberikan untuk jin supaya mereka nggak ganggu. Artinya kamu takut madaratnya jin, akhirnya kamu menyembah jin. Karena takut madarat dari jin, akhirnya kamu berkorban, memberikan sesajian untuk jin. Fahada huwa ainu syirik. Itu intinya kesyirikan. Harusnya kita takut kepada Allah, maka beribadah pada Allah. Tapi ini mereka arahkan kepada yang lain. Intaha kalamuhu, selesai ucapannya. Qaulu man? Hah? Man? Siapa? Qaulu man? Syekhul Islam rahimahullah. Panjang sekali ya ucapan beliau sampai sini.